Terima kasih sudah menghadiri undangan kami untuk melaksanakan rapat review paket pemeliharaan TIK HP pada DC dan DRC. Bentar, Pak, recordnya nggak muncul. Udah ini di kiri atas. Oh, sudah ya. Oke, mungkin kita langsung saja Pak ya. Ada sedikit saja sih catatan kami. Yang pertama di spektek Pak, 2 dan 7 itu saya lihat ada SLA dan transfer knowledge, tapi saya belum ketemu di kontrak gitu Pak. Apa memang nanti dituangkan dalam dokumen tersendiri apa gimana Pak? Biasanya nanti biasanya nanti yang KAK-nya itu Iya. spesifikasi teknis itu semua isinya itu kita jadikan lampirannya Oh, PRJ jadi biasanya. lampiran gitu. Jadi Oh, ketika kontrak itu, jadi maksudnya biar nggak double sih, takutnya ada beda nanti di draft kontraknya. Nantinya kan spesifikasi teknisnya akan jadi lampirannya si kontrak ya. iya. Karena di angka 5 yang C ini Pak langsung sini nggih. Angka 5 ini sebagian Ya. dituangkan gitu Pak. Jadi makanya saya ini beberapa dituangkan, beberapa enggak. Sebagian dituangkan angka 5, ini kan yang tidak dituangkan 51 tapi 5 sebentar saya lihat. 5345 ini dituangkan dalam kewajiban penyedia seperti itu Pak. Oh, oke. Tapi kalau misalnya sudah nanti jadi bagian kontrak ya sudah Pak. Cuma konfirmasi saja. Terus Siap. angka 43, nah ini ada saya mau konfirmasi Pak, Bapak minta 2 tim, 2 orang, terus ada menyediakan EOS backup gitu ya, menyediakan engineer on sebagai EOS backup. Berarti Bapak minta 4 gitu Pak ya? Minimal dia punya. Enggak. Nah ini perlu konfirmasi sih. Intinya sih dari kami sebenarnya kami disodorin 2 nama. 2 nama juga kami terima. Artinya 2 nama itu satu buat di DC, satu buat di DRC. Cuman kami memang butuh komitmen dari tim penyedia ya. Kalau misalkan di dalam setahun kan ada aja ya orang nggak bisa tuh. Nah itu kalau misalkan mereka dari sisi mereka ada yang nggak bisa, kita ada backupnya gitu. Yang setara secara persyaratan, secara kualifikasi. Nah, itu kalau mau seperti itu, apakah ini mau dihilangkan saja dari spesifikasi teknis untuk yang kata-kata EOS backup, cuman nanti mungkin ditaruh di keterangan lainnya kali ya, penyedia berkomitmen untuk menyediakan engineer on-site backup. Sebenarnya sih untuk kebutuhan kami Pak, gitu, misalkan. untuk kebutuhan kami menuangkan dalam dokumen nantinya saja sih. Kalaupun misalnya tetap seperti itu nggak masalah sih. Memang pada prakteknya juga untuk nggak apa-apa ya. konsultan juga kalau yang bersangkutan nggak ada ya dia wajib mengganti dengan yang setara minimal. Oke, siap. Oke, kemudian Pak ada sertifikasi perangkat HP terkait. Berarti ini maksudnya yang 3 item itu Pak ya? Kan coba saya lihat. Sebentar, kan ada HPE tip library, Sun Switch sama convert system 300. Berarti itu Pak ya maksudnya? Bukan. Enggak sih, enggak. Jadi salah satu aja nggak masalah Mas. Jadi misalkan terkait dengan server ya. Dan ini nggak harus apa? Kami tidak mempersyaratkan bahwa ini ada bentuknya sertifikasi benar-benar. Jadi dia punya sertifikat keahlian misalkan atau sertifikat training misalkan terkait dengan perangkat tersebut. Kami sih terima pada dasarnya Mas. Apakah harus spesifik menyebut salah satu perangkat yang di tenderkan itu Pak? Selama itu HP, pada dasarnya selama itu HP, kami sih bisa terima Mas. Bebas berarti ya, nggak harus itu ya? Yang penting perangkat HP seperti ini Pak kira-kira. Iya. Terus kemudian ini angka 51 ini yang saya tanyakan karena terkait proses pengadaan Pak. Ini kira-kira apakah pemenuhannya Bapak mintanya surat pernyataan gitu ya? Mungkin pernyataan bahwa dia tidak akan melakukan rekayasa. Memang sih sering ya. Rekayasa. Dari sisi ini sebenarnya dari sisi kami cuman pengen meminta atau memastikan dari sisi penyedia itu tidak melakukan yang ada di poin angka 5 ini gitu loh ya.
apakah nanti pembuktiannya, sebenarnya kami tidak butuh pembuktian surat pernyataannya. Pada dasarnya nanti ketika di dalam KK ini ada hal seperti ini, mereka setuju untuk comply terkait dengan ini sih. Intinya itu aja kalau saya. Tapi kalau apakah itu nanti mereka membuat surat pernyataan, ya nggak apa-apa juga. Tapi dari sisi kami sebenarnya dari awal tidak kepikiran ke arah surat pernyataan. Karena gini sih Pak, kalau kami sih di prakteknya untuk barang-barang lain sering juga sih, maksudnya misalnya prinsipal cuma ngasih ke penyedia tertentu kan, maksudnya seperti itu Pak ya? Iya, heeh. Nggih, cuma ya agak susah kemudian, kalau kami sendiri membuktikan bahwa hal itu terjadi, seperti itu. Nah, maksud saya kalau misalnya, kita buat dia pernyataan, suruh dia buat pernyataan, kalau terjadi ya kita punya dasar yang kuat, "Oh Anda ini kita, cut Iya, boleh boleh. termnya." Walaupun Boleh sih. kalau kejadian, paling yang nawar ya Kita nggak bisa grup-grupnya apa-apa dia aja juga kan ya. sebenarnya. Heeh heeh heeh. Kita nggak bisa apa-apa juga sih sebenarnya. Cuman Karena ini susah. hanya membatasi karena ya itu dia takutnya seperti itu sih. Iya nggak apa-apa Mas kalau misalkan ini dalam bentuk surat pernyataan. Ya, Pak. Cukup apa tadi Pak ya, penyedia peserta comply terhadap aturan ini gitu Pak ya. Gini Pak ya, nanti tolong ini Pak ya, kita kirim draftnya kalau misalnya tidak sesuai apa yang saya ketik. Terus kemudian Pak sedikit terkait HPS. Kemarin kami lihat, yang kedua dulu Pak ya, yang B. Kami lihat ada, terutama yang di Balikpapan Pak ya, kan ada 2 nih saya lihat lokasinya di Jakarta dan Balikpapan, DC dan DRC-nya. DRC-nya ada di Balikpapan, terus ada kewajiban dia hadir 96 kali dalam setahun. Tapi tidak ada anggaran untuk berangkat. Apakah itu nanti akan dianggarkan tersendiri, Pak? Atau sudah include dalam paket itu? Ini lumayan ya harusnya. Jadi melihat melihat paket yang 2020 itu udah include sih Mas. Jadi mereka biasanya ada ada yang standby di sana gitu. Jadi sistemnya itu bukan bolak-balik mereka. Oh gitu. Setahun berarti standby Pak ya? Heeh. Oh siap siap siap. Kalau yang kondisi sekarang sih ya. Kalau Oh, kondisi gitu. di 2020. Ini kalau bolak-balik kami hitung-hitung kalau 5 juta aja udah hampir 500 juta ya. Iya. Betul. Terus yang A ini pertanyaan standar aja Pak. Berarti kan harusnya sudah Pak ya? Sudah ada data Udah informasi. dari practice principle dan kita melihat juga ke kontrak 2020. Oke, kemudian ya kemarin mungkin udah sempat ditanyakan juga nih terkait rancangan kontrak Pak, ada beberapa yang masih kosong. Beberapa info yang itu akan kita samakan ya. Nggak, siap Pak. Saya pikir ada pertimbangan khusus Pak ya, mungkin Pak Tri merasa sudah mau diganti itu. Oh, enggak. Enggak tahu kalau itu. Kan akhir tahun. Ini kenapa dikosongin? Biar nggak susah ganti apa gimana gitu. Terus ada yang SSKK 52 Pak, saya lihat. Ini kontraknya mungkin tidak sebenarnya sih kayaknya masih pakai versi lama Pak ya, atau sudah yang terbaru ya? Kalau saya perhatikan sih masih versi lama, tapi kayaknya nggak terlalu signifikan sih bedanya. Mungkin cuma saya komentar yang ini Pak, yang terkait 52. Karena Bapak di sana bilang ada sebenarnya catatan apabila tidak ada, apa saya share screen dulu. Nah ini Pak, yang saya kuningkan, nah ini kan masih Pak ya. Berarti kan harus disesuaikan ini Pak ya, mungkin ini sedikit. Ini kan nggak ada uang muka Pak ya? Nggak ada harusnya. Pesan bonafit. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti dihapus aja Pak, mungkin itu sedikit. Oke. Siap. Terus, oh iya ini juga ada klausul seperti ini Pak terkait anggaran belanja. Apabila anggaran tidak disahkan, ini bukannya DIPA udah jadi Pak ya?
Jadi Diva udah jadi Mas, cuman dari sisi kami ada beberapa pengajuan perubahan. Nah, salah satunya si HP ini kami mengajukan perubahan anggaran nih. Sebenarnya anggarannya perubahannya turun sih. Jadi kalau misalkan tidak disetujui, pasti cukup anggarannya. Karena kan anggaran awalnya lebih tinggi dari Pagu yang sekarang. Terus kita mengajukan perubahannya itu kan nanti ketika itu disetujui, ya udah kita pakai. Tapi sebenarnya ini buat ngamanin kita aja sih. Karena kita ada proses pengajuan perubahan sih. Karena perubahannya Ya, malah itu turun, Pak ya? turun sih sebenarnya. Bukan, ya. Berarti mau disetujui mau enggak, ya pasti cukup anggarannya ya. Jadi sebenarnya klausul ini nggak Sebenarnya perlu ada iya. ya? Untuk HP, cuma jaga-jaga sih. Karena semua paket kita kemarin karena yang untuk pemeliharaan semuanya semuanya itu dicoret ya sama Biro Umum ya, pakai baselining 2020, ya itu akhirnya kita otak-atik tuh. Dipanya ini semua berantakan semua itu penganggarannya. Makanya baru diajukan perubahan di akhir tahun ini. Itu aja sih. Siap, Pak, siap. Oke, mungkin, RUP-nya udah harusnya, Pak ya? Nah, kemarin sih masih error, nggak tahu Mbak Wi. Waduh. Udah belum, Wi? Udah tadi Mas jam pas subuh. Oh, dimasuk. udah. Nanti kalau misalkan ini kan ada review, nanti paling kita update. RUP-nya sih nggak berubah sih. Enggak Eropa, enggak, maksud saya yang ininya Pak Ya, KAK, draft kontraknya. Oh ya, terus di SPSE sudah dibuat ya? Di SPSE udah. Sudah ya. Berarti paling yang itu aja berarti diupdate. Kayaknya sih nggak sedikit perubahannya, cuma di draft kontrak saja. Sedikit ya. Oke, oh ya saya mau share sedikit Pak terkait ini kan Bapak butuh cepat ya Pak ya. Di awal tahun Pak ya, tapi awal tahun kan tanggal 15 masih awal tahun hitungannya. Jangan juga, Mas. Kalau bisa. Enggak, ya makanya saya mau sampaikan simulasi jadwal ke Bapak. Kalau misalnya saya asumsinya hari ini diperbaiki, makanya saya minta dapat pagi, hari ini diperbaiki, syukur-syukur hari ini bisa tayang. Kalau hari ini bisa tayang sih relatif aman Pak. Bapak nanti bisa SPPBJ di SPPBJ mulai tanggal 28 Pak. Ini kan ketentuannya 5 hari, ini kurang ya. 5 hari kerja ya. Ini harusnya sih udah jadi ini ya, apa namanya, surat garansi jaminan banknya. pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan. Jadi kalau tanggal 7 agak mepet juga sih. Bapak dapatnya di 29 ini. Ini pun asumsi kami kalau apa istilahnya proses evaluasinya cuma 2 hari gitu ya. 2 hari itu pun 1,5 hari hitungannya karena setengah harinya masuk ke pemasukan dokumen. Estimasi paling apa istilahnya? Paling mepet gitu. Siap. Kalau misalnya ini kan bisa jadi lebih panjang lagi. Makanya kalau bisa hari ini sih sebenarnya relatif aman kalau kayak kami misalnya nambah evaluasi. Nah, kalau ini kan evaluasinya kena Sabtu Minggu malah. Jadi agak lega. Oh ya. Oke, siap Mas. Kalau bisa sih hari ini Pak. Kalau nggak bisa ya konsekuensinya bisa. Jadwal Bapak ya udah. Mungkin itu Pak sedikit dari teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan? Izin menambahkan mungkin boleh. Oh ya, siap Kang Teddy. Ini saya review kalau tadi terkait spesifikasi teknis mungkin Pak Tri sudah dibahas ini ya. Salah satunya terkait transfer knowledge juga di spesifikasi teknik kan ada, terus di SSKK juga disinggung ada terkait apabila diperlukan. Nah, mungkin terkait transfer knowledge ini mungkin perlu dipertajam lagi di dalam kontrak Pak Tri. Apakah emang harus muncul atau enggak? Itu yang pertama mungkin. Terus yang keduanya
Untuk kegiatan ini tadi beberapa saya baca di SSKK itu ada menyebut terkait subkontrak, subpenyedia dan lain-lainnya. Apabila emang di sini tidak ada di subkontrakan, mohon sesuai dengan tadi yang disampaikan Beli Agus, mungkin dihilangkan aja ya Pak Tri kalau misalnya memang tidak ada, tidak diperkenankan untuk subkontrak. Karena di SSKK masih ada beberapa klausul yang menyebutkan masih dapat lah gitu, dapat misalnya dapat disubkontrakan kepada beberapa subpenyedia. Terus di SSKK di poin 12 terkait jangka waktu pelaksanaan dalam lokasi pekerjaan, itu untuk lokasi pekerjaan kayaknya belum ada Pak Tri di poin 12.4-nya kalau saya lihat itu. Karena di 12.4 itu disebutkan juga di 27.4 untuk SSKK-nya untuk lokasi pekerjaan kayaknya belum masuk di dalam SSKK. Itu yang nanti dimasukkan lagi di lokasi pekerjaannya. Terus yang untuk waktu pelaksanaan pun agar kalau bisa sih menyebutkan waktu kontraknya juga Pak, dari kapan sampai kapannya. Kan ini pasti awal tahun sampai dengan akhir tahun ya Pak Tri ya? Iya, betul. Oke. Dari sini juga terkait SPMK itu di poin 14 kayaknya dikosongkan, tidak diperkenankan. Kalau SPMK sebenarnya merupakan implementasi dari 12.2 itu Pak Tri. Di poin SSKK nomor 12.2 itu dia menyebutkan mulai kerja. Dan di SSUK pun udah jelas bahwa SPMK itu tanggal efektif untuk pelaksanaan pekerjaan. Meskipun nanti sebenarnya di kontrak bisa aja kita klausulnya sejak kontrak ditandatangani. Cuman kita mereferensi Iya, betul. berdasarkan antara SSUK dengan SSKK. Terus untuk poin selanjutnya di nomor 22.5 nih Pak Tri. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada pejabat penandatangan kontrak dan wakil sah pejabat penanda kontrak tanpa dikenakan biaya. Nah, ini kan pembahasannya terkait pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang disepakati oleh para pihak. Nah, ini mungkin maksud akses di sini itu agar lebih jelas terkait apa ya Pak Tri? Ini sebenarnya klausul palu gadanya di Pusintek ya. Jadi semua kontrak kita kayak gitu, intinya sih sebenarnya ini paling kepake di barang modal kepake. Jadi kalau misalkan kita mau meriksa sesuatu, pada dasarnya kan barangnya harusnya dikirimkan ke Pusintek ya, tapi mungkin interim itu kita harus periksa misalkan ke Tanjung Priok atau kemana. Nah itu kita nggak ada biaya masuk lah, ada biaya, pokoknya kita dibebaskan dari itu semua. Ini klausul palu gada sih yang ini nih. Oh, tapi penyedia sebenarnya dalam hal ini sudah tahu juga ya terkait, berarti kan semua pembiayaan itu ditanggung semua sama penyedia kan? Betul, intinya tuh itu. Siap. Oke. Termasuk nanti kalau misalnya on-site ke DC, DRC, terkait pengiriman langsung ke sana, itu di-cover juga sama penyedia atau gimana Pak Tri? Oh iya, di-cover. Di-cover ya? Jadi misalkan ada penggantian part dari di perangkat yang di DRC dan part yang di DRC, part tersebut dikirim dari Jakarta nih. Nah, itu udah include semua biayanya dari sisi penyedia. Oh, termasuk yang nanti perwakilan dari Pusintek sendiri ketika untuk semua biayanya berarti udah di-cover sama penyedia semua Pak Tri ya? Kalau itu biasanya enggak, Mas. Oh enggak ya, terkait untuk spare part dan ininya aja ya? Terkait spare part. Jadi terkait dengan ruang lingkup pekerjaannya dia. Nah, maksudnya itu kan kita kan untuk mengakses ke sana misalkan harus ada approval dari penyedia. Nah, penyedia itu nggak boleh minta bayaran ke kita, bahwa ini harus bayar, enggak. Tapi kalau misalkan kita pergi ke Balikpapan itu kan statusnya Perjadin ya, itu pakai dananya Pusintek. Oh, berarti terkait ruang lingkup ya di sini. Soalnya kan di poin 22.5 itu dia menyebutkan terkait akses terkait pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat, berarti yang di tempat itu yang tadi disampaikan seperti Tanjung Priok dan sebagainya itu ya Pak Tri ya? Betul. Oke, siap. Nah, ini untuk 27.2 Pak Tri itu ada klausul yang menyebutkan 12.4 sesuai dengan kesepakatan di 12.4. Ini 12.4-nya seperti yang tadi disampaikan kayaknya belum ada. Oke, nanti bisa ditambahkan di 12.4-nya. Mbak Wi, dicatat tuh tolong Mbak Wi. Ya, Mas. Sekalian mau konfirmasi, Pak. Untuk yang 12.4 kan itu tidak ada nama lokasinya. Untuk DC dan DRC itu kan memang tidak spesifik alamatnya harus maksudnya gini Pak.
Takutnya kan nanti kalau misalkan di-upload alamatnya tahu tuh DC-nya di mana, DRC-nya di mana. Kalau kita tulis berlokasi di DC dan DRC aja nggak ada isu, Pak. Sebenarnya sih kalau memperkuat untuk di SSKK karena dicantumkan 12.4, kalau menurut saya pribadi sih nggak masalah dicantumkan lokasi DC dan lokasi DC dan DRC aja seperti itu nggak masalah. Oke. Soalnya di sini kan udah menyebutkan klausul ada 12.4, sementara di 12.4-nya nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya emang diatur lebih lanjut lagi nggak jadi masalah, misalnya 12.4 akan dilakukan DC dan DRC, ya mungkin nanti ada beberapa item ini ya yang emang tidak bisa dipublikasi secara langsung, itu akan dijelaskan nanti pas waktu ini aja, pas pelaksanaan kontrak, nggak jadi masalah. Kalau menurut saya mungkin nanti ditambahkan oleh teman-teman Poke yang lain kalau misalnya ada penambahan terkait yang lainnya. Kalau misalnya emang itu dihilangkan, berarti klausul 27.2 itu berarti emang di 12.4-nya ada dua opsi sih, antara 12.4-nya itu dihilangkan atau 12.4-nya diisi sesuai dengan tadi yang namanya DC dan DRC itu. Oke, itu mungkin Pak Tri. Terus di dalam klausul SSUK, Pak Tri, di sini kan ada merupakan kewajiban penyedia itu menyampaikan pedoman pengoperasian dan perawatan diatur lebih lanjut dan pengoperasian dan perawatan. Ini kalau misalnya dia tidak menyampaikan, itu sebenarnya dia kena denda 5%. 5% dari nilai kontrak. Nah, kalau saya lihat itu di SSKK maupun di spek teknis terkait hal ini itu belum ada secara detail apakah emang pedoman pengoperasian itu sebelumnya sudah ada atau misalnya emang tidak diperlukan. Jadi ini hanya merefer aja antara SSUK dengan SSKK. Apa cukup dengan pedoman yang di SSUK aja sebenarnya sih nggak jadi masalah pedoman pengoperasian tersebut. Karena itu merupakan kewajiban kalau dibaca di SSUK itu merupakan kewajiban yang emang harus dipenuhi. Dari sisi kami sih nggak jentuh sih Mas, maksudnya kalau memang SSUK di foto yang ngomong denda seperti itu ya udah kita ikut aja, tidak kita detailkan lagi di SSKK. Iya, mungkin biar nge-refer ke ini aja Pak Tri, karena di sana kan karena nyebutnya sifatnya wajib dan ada denda lagi kalau misalnya tidak menyediakan. Mungkin takutnya nanti ketika dibaca oleh auditor terkait itu ditanyakan tidak ada, kan takutnya jadi masalah nantinya. Kita mitigasi dari awal aja. Atau kalau misalnya emang hal tersebut di SSUK itu tidak dianggap ini, mungkin bisa didiskusikan di PPK apakah mungkin dihilangkan atau enggak. Cuman biasanya kalau SSUK biasanya default ya beli ya. Kalau SSUK itu ya. Aturannya. Terus yang terakhir mungkin poin SSUK di SSKK biasanya tidak digunakan gitu ngomong. Ya, seperti itu aja mungkin. Tapi ini kayaknya ini ya bukan standar ya. Udah disesuaikan ya Pak ya SSUK ini. Kalau SSUK-nya standar Mas. Standar ya? SSUK kita nggak sentuh-sentuh sih. Yang kita sentuh-sentuh di SSKK. Yang terakhir mungkin Pak Tri terkait 57.2 terkait apa namanya? Mungkin masih yang tadi kalau misalnya emang pun mau ditambahkan di sana kan ada kewajiban penyedia ya Pak Tri, kalau misalnya emang poin ini bisa dimasukkan, ada beberapa poin kewajiban penyedia ini alternatif aja sih Pak Tri. Ini bisa dimasukkan yang terkait apa namanya pedoman tadi itu, salah satunya itu biar sinkron antara SSUK dengan apa namanya yang menjadi kewajiban penyedia. Tapi itu monggo didiskusikan lagi. Ini hanya saran dari kami aja mensinkronkan antara SSUK dengan SSKK, Pak Tri. Dan untuk terakhir, Pak Tri, untuk yang 57.2, poin E5, kan itu terkait pembayaran, Pak Tri ya. Itu yang pembayarannya dilaksanakan di bulan Desember, kalau nggak salah. Saya baca itu. 57.2 di SSKK. Yang poin nomor 5.
Nah, di sini dalam hal penyedia tidak mengajukan tagihan paling lambat pelaksanaan pekerjaan bulanan untuk bulan Oktober ini kan dilaksanakan di bulan Desember, Pak Tri ya. Dibayarkannya iya. Ya, di bulan Desember. Mungkin ada klausul penambahan juga karena kan di sini biasanya akhir tahun anggaran itu kita mempedomani terkait langkah-langkah akhir tahun nih Pak Tri. Langkah-langkah akhir tahun di mana setiap tahun kebijakan pasti berubah. Nah, ini untuk mengamankan dari sisi PPK aja terkait nanti kebijakan pembayarannya itu agak ditambahkan klausul dengan mempedomani peraturan Dirjen Perbendaharaan terkait pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir tahun anggaran 2021. Ya, nah, takutnya nanti ada kebijakan kontrak harus putus ini berdasarkan peraturan ini, berarti kan kita udah terbackup tuh Pak Tri. Misalnya ada efisiensi lagi, kita kan nggak tahu nanti di akhir tahun nanti seperti apa. Iya, betul. Betul. Iya Mbak Wi, ini penting ini, tolong. Biasanya sih di kami itu ada satu klausul nih tambahan, ngomongnya sih nggak terkait dari mengikuti langkah-langkah akhir tahun ngomongnya itu. Iya. Ada sih kalimat tadi. Cuman udah 2 tahun ke belakang ini nomenklatur terkait langkah-langkah akhir tahun itu sudah berubah Pak Tri namanya. Iya. Terkait pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2021 kan udah pasti ya. Akhir tahun anggaran 2021. Tapi kalau misalnya langkah-langkah akhir tahun anggaran 2021 pun tidak masalah. Tidak masalah. Jadi kita merefernya ke aturan itu kan sama juga tuh. Langkah-langkah akhir tahun 2021 itu terkait pedoman ini juga. Iya, betul. Itu aja mungkin dari saya, Beli. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Pak. Oh ya, Pak. Saya lagi sedikit, Pak, nanya, Pak. Sorry, Pak ya. Jadi nambah. Ini, ya, Pak, terkait jadwal. Mana jadwalnya? Nah, ini. Berarti ini nanti disepakati di ini, Pak ya? Di sebelum berkontrak, Pak ya? Iya, di kontrak. Berarti nggak usah kami minta ya, karena ini kan nanti ditentukan oleh PPK. Ya, mungkin itu aja. Betul. Ini terkait kedatangan si engineer sih yang 8 kali sebulan. Iya, 8 kali sebulan. Walaupun dia nginep di sana gitu ya. Iya, terserah lah itu. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang mau ditambahkan? Oh iya, lupa Beli terkait jaminan pelaksanaan, Pak Tri. Apakah kita open sesuai dengan Perpres 16 aja atau kita biasanya Pusintek seperti apa Pak Tri? Soalnya di sana jaminan pelaksanaan kan kadang-kadang PPK ada yang mensyaratkan pengen dari bank, ada ya udah open aja seperti itu gitu Pak Tri. Biasanya kita selalu minta dari bank sih. Dari bank ya? Siap. Berarti nanti apakah jadi ini dibahasnya di ini ya, rapat persiapan pelaksanaan aja berarti Pak Tri ya? Betul. Biasanya kita taruh di situ. Oke. Itu lumayan itu juga aja. Waktunya kalau bank ya. Minta Bapak ya, waktu yang balik lah. Liquid ya. Aku bermasalah Om kalau misalkan lewat asuransi. Ya, siap. Itu saja dari saya Beli. Pak Terima kasih Beli. Terima kasih Kang Ted. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang mau ditambahkan? Saya Beli. Ya, silakan. Mau konfirmasi paket kemarin boleh Beli numpang. Wah, ada penumpang ini nih. Silakan. Ini terkait siupnya ya di paket saya nggak ada keterangan usaha kecil dan non kecil. Apakah ini untuk kecil aja ya? Nggak membuka kesempatan untuk yang besar. Kami sih pengennya ngebuka sama Pak Imad. Apakah nanti kita perlu detailkan di KK-nya kita sebutkan di spesifikasi? Kalau membuka berarti disebutin Pak. Soalnya kalau di aplikasi pilihannya cuma satu, kecil atau non kecil. Hanya pilihannya satu aja. Siap. Nanti diperbaiki berarti Pak ya. Iya. Ini untuk yang Lenovo berarti ya? Untuk yang itu. Veritas. Oh, Veritas. Yang kemarin. Ya? Veritas yang kemarin. Ya. Kebanyakan paket ini kemarin. Lupa. Iya, Veritas. Terus ada kode KBKI itu Mas dipakai toh? Pak KBLI. Pak Tri. Ini kalau di tempat saya ada kode KBKI. Ini masih dipakai. KBKI berguna untuk ini, untuk apa? Atau kita coba KBLI aja ya?
Soalnya di item mana juga nggak ada sih di aplikasi SPSE. Enggak, untuk apa pengalaman itu Kimat bisa KBKI-nya kan merujuk apa pengalaman yang divisi sama kelompok itu kan merujuk KBKI. Di KBKI ya. LDK itu di LDK. Tapi nanti nggak dimasukkan di SPSE itu, Enggak. KBLI aja atau SIUP-nya. Enggak. KBLI aja. Biar tetap aja ya di KK biar Iya. begitu aja ya. Bagus ada malah. Oh iya, lebih bagus ya. Siap. Terus ini apa BA review-nya belum ditandatangani ya? BA Banyak ya. review-nya masih Ya belum buat. Pak, terlihat Pak. Nanti kita akan tanda tangan hari ini. Insya Allah hari ini. Terus bagusnya sih jawabannya pakai bahasa Indonesia ya. Akan sudah disesuaikan gitu. Kalau kemarin kan Dan itu kan bahasa saran Indonesia. aja sih, tapi ya nggak apa-apa sih oke. pakai bahasa Inggris. Dan itu bukannya bahasa Indonesia, Pak Iman. Familiar. Dan lain-lain gitu. Doni. Bilang dong. Mungkin baiknya akan disesuaikan atau sudah disesuaikan gitu aja kali ya. Atau gimana? Oke, siap. Nggak apa-apa. Kita sesuaikan dengan seperti itu aja. Soalnya biasanya begitu. Jadi nanti jawabannya dan terus titik akan disesuaikan gitu, Pak. Nggak kelar-kelar itu. Nanti ya ditanda tangan. Ditanda tangan nih Pak ya nanti ya. Tanda tangani. Siap. Sebenarnya sudah hampir siap sih. Tinggal Izin untuk yang BA itu boleh kami ini nggak ya? Boleh kami tanda tangan by Nadine nggak ya? Nanti saya kirim ke Pokja, udah ada ya belum Nadine ya? Boleh. Nggak apa-apa kan? Sudah ada kok. Jadi, ya siap. Oke. Sudah ada nih apa? Pokja 3 berarti ya? Tapi belum bisa Pak. Kan itu formanya formanya masih 5 tanda tangan. Oh enggak, nanti jadi lampiran aja Pak. Nanti jadi lampiran aja kalau bisa. Berarti nanti ada itu BA-nya itu BA-nya dua posisi sih ya, dari sisi PPK sama dari sisi ULP ya. Ya belum berarti tanda tangan manual aja. Manualnya nggak apa-apa. Siap. Nanti kalau sudah jadi formatnya BA nanti bisa pakai nanti. Siap. Oke. Terima kasih Bi dan juga Pak Tri atas waktu. Siap. Saya lanjutkan ke Mas Bli. Lepas saya kembalikan. Terima kasih Pak Imad. Tadi Kang Miftah kayaknya mau komen. Enggak, lanjut. Udah. Lanjut aja. Pak Ketua? Aduh, alhamdulillah. Sudah oke Pak Sek. Sudah ya. Okay. Dan lain-lain. Oke, kalau nggak ada lagi dari tim, mungkin kita cukupkan aja rapat ini. Kayaknya Pak Tri juga mau ada rapat review yang lain ya, banyak paketnya. Nanti mungkin kami sampaikan Pak ya, catatan tambahan dari Kang tadi nanti saya input di BA review, nanti saya sampaikan ke Pak Tri. Mohon disesuaikan Baik. SPSE-nya sudah kan Pak ya? SPSE-nya ya? Sudah dibuat ya tadi ya? Dibilang sama udah tuh tadi ya? Tapi nanti mungkin disesuaikan itunya ya, apa yang sesuai dengan hasil review. Siap. Nanti tolong saya dapat ininya Pak ya, screenshot SPSE-nya biar saya teruskan ke sekretariat karena paketnya baru. Screenshot SPSE-nya Pak, biar saya forward biar dialokasikan ke kami paketnya. Mungkin itu Pak. Paketnya baru maksudnya gimana ya? Ini kan tahun lalu ada ya? Tahun ini ada ya? Itu kan di SPSE-nya kan belum dialokasikan ke kami Pak. Paket SPSE-nya gitu. Okay. Maksudnya biar cepat aja. Kalau nungguin kadang lama juga. Siap. Oke, mungkin itu aja Pak Tri. Kalau tidak ada tambahan atau ada yang mau disampaikan dari Pak Tri? Enggak, udah. Cukup Pak ya. Kalau udah cukup kita bungkus Pak. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami Pak Tri dan tim.
untuk rapat hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon catatan-catatan tadi yang sudah disepakati mohon bisa disesuaikan kalau bisa hari ini biar cepat proses di kami. Seperti jadwal yang kami simulasikan tadi. Oke, cukup sekian rapat hari ini. Terima kasih Pak Tri dan tim. Selamat pagi. 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 Terima kasih ya teman-teman. Izin pamit. Terima kasih Pak Terima kasih Tri. Pak. Ya, makasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Made, Pak Andrew, Mas Miftah.